belum dilantik sebagai wali kota Solo, Gibran Rakabuming disebut-sebut bakal diboyong ke Jakarta untuk menggantikan Anies Baswedan. Sejak pilkada langsung dilaksanakan di Jakarta, belum pernah ada incumbent 2 periode. Nah itu, sedangkan Mas Gibran saat ini kan punya kekuatan politik yang baik sekali. Kemudian momentumnya ada. Ya, kami tadi membicarakan tentang beberapa langkah beliau di kota Solo agar beliau bisa menjadi wali kota yang berhasil seperti Pak Jokowi pada saat memimpin wali kota Solo. Insya Allah lah Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Digadang-gadang menjadi calon pemimpin di ibu kota tentu bukanlah sanjungan kebetulan. Lantas, bagaimana dengan Gibran? Apakah ia akan tergoda dan berancang-ancang melangkah ke Jakarta? Walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat, ya kita tunggu saja bagaimana kalau nanti rakyat meminta biar beliau ke Jakarta saja. Bahwa Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden, buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Jakarta. Buktikan bahwa Anies Baswedan layak memimpin Republik Indonesia. Saya tuh nyelesain yang di Solo dulu, yang urusan DKI ya nanti aja. Kalau ada kesalahan pada generasi lama, ya sisa-sisa konflik yang bersumber dari masa lalu, sebaiknya generasi kita nggak perlu lagi mewarisi itu gitu. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin datang ke Solo untuk menemui wali kota Gibran Rakabuming Raka. Selesai pertemuan itu, Caimin terang-terangan mengaku siap mendukung Gibran bila nantinya akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Mas Gibran kan kadang-kadang menjadi masuk ke DKI nantinya. Wah, sangat bagus. Makanya sukses dulu, ya bisa kemanapun. Insya Allah lah, Mas Gibran ini memimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap mendukung nantinya? Siap lah, Pak. Kan cuma ngobrol-ngobrol ringan aja. Tanggapan dukungan tadi ke DKI 1 tadi? Saya tuh nyelesain yang di Solo dulu, yang urusan DKI ya nanti aja. Dari setiap sambutannya kelihatan sekali kalau beliau ini tegas. Tapi saya tidak tahu kalau pas tidak ada saya. Tapi kan ngurus yang di Solo dulu aja. Dorongannya banyak loh Mas. Dorongan siapa? Nggak ada. Tapi saya yakin sama juga pasti tegas, dan yang saya seneng tegas tapi nggak suka marah-marah. Elektabilitas Anies itu turun. Anies saat ini elektabilitasnya 11,5%. Kalau sebelumnya kan Anies tinggi 15-20%. Kenapa elektabilitas Anies ini turun dalam waktu dekat ini? Memang salah satu yang terdampak kalau tidak ada pilkada 2022 adalah figur Anies Baswedan. Adakah ini kaitan dengan Gibran di politik? Tapi sekali lagi kami garis bawahi, tidak adanya revisi undang-undang pemilu ini tidak ada maksud untuk menyiapkan Gibran. Ada atau tidak skenario untuk Gibran melenggang ke Jakarta? Toh nama wali kota Solo terpilih itu tetap menjadi salah satu yang dijagokan merebut kursi gubernur DKI. Kemenangan Gibran secara telak di pilkada kota Solo membuat namanya mulai diperhitungkan. Kalau melihat perhitungan hari ini, itu akan ketat sekali. Perhitungannya begini, Anies jelas incumbent. Banyak pembangunan yang sudah dilakukan, pasti punya plus point. Tapi di Jakarta itu nggak pernah ramah sama incumbent. Jadi sejak pilkada langsung dilaksanakan di Jakarta, belum pernah ada incumbent 2 periode. Nah itu, sedangkan Mas Gibran saat ini kan punya kekuatan politik yang baik sekali. Kemudian momentumnya ada. Digadang-gadang menjadi calon pemimpin di ibu kota tentu bukanlah sanjungan kebetulan. Lantas, bagaimana dengan Gibran? Apakah ia akan tergoda dan berancang-ancang melangkah ke Jakarta? Saya tuh nyelesain yang di Solo dulu, yang urusan DKI ya nanti aja. Oh iya, Gibran jelas ya salah satu kader yang potensial dari PDI Perjuangan. Kita lihat nanti kalau dia baik ya, dan memang sudah terlihat tanda-tanda memang dia akan sukses karena sudah banyak langkah-langkah walaupun beliau baru ya sudah dilihat oleh rakyat. Ya kita tunggu saja
Bagaimana kalau nanti rakyat meminta biar beliau ke Jakarta saja. Kemudian tata kotanya bagus, taman kotanya bagus, sungai-sungainya bersih dan wangi, ikan-ikan bisa hidup di sana. Dan kalau itu terjadi, saya kira masyarakat pasti berbahagia, maju kotanya, bahagia warganya. Baru saja dilantik, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sidak razia PSK di kawasan Kestalan dan Kilingan Kota Solo. Kedepannya, Gibran menegaskan mereka yang terjaring razia pekat akan dibina di dinas sosial. Beberapa aktivitas yang meresahkan, jadi makanya pada malam hari ini Pak Kapolres melakukan operasi pekat. Dan nanti ke depannya itu tadi yang sudah ditangkap akan dibina oleh Dinsos. Harapannya nanti tidak kembali lagi. Gibran punya peluang kalau sukses di Solo ya, dan semua orang punya hak ya, tetapi Mas Anies dengan pengalaman nasionalnya dan prestasi selama ini punya peluang besar menang kembali, tetapi 2024 masih sangat panjang. Ya, siapapun gubernur DKI Jakarta ini bisa bekerja dengan baik agar masalah utama DKI Jakarta yang bertahun-tahun yang sudah kronis itu, misalnya seperti banjir, macet, bisa selesai. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung belusukan seusai dilantik. Putra sulung Presiden Jokowi ini meninjau sejumlah pasar tradisional. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah pasar tradisional untuk mengecek persiapan vaksinasi pedagang pasar. Ini sekitar 800 diselesaikan dalam 2 hari. 2 hari selesai, pasar gede. Oh, cepat banget toh. Mas, kalau ini kan sebelumnya saya udah sering koordinasi dengan Pak Sekda. Ini begitu dilantik langsung ini gerak. Langsung meninjau ke pasar ya Pak? Iya, vaksinasinya ini harus segera besok. Sukses dulu Solo, bisa kemanapun. Insya Allah lah Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap mendukung? Siap lah, pasti siap. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Menteri Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Fahran Al-Mazroui beserta delegasi melakukan groundbreaking pembangunan Masjid Syekh Zayed Surakarta. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Uni Emirat Arab atau UEA, khususnya Pangeran Abu Dhabi Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan putra mahkota Persatuan Emirat Arab. To His Excellency Suhail Mohammed Al-Mazroui of the United Arab Emirates, we extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time move forward. Saya bilang kita ini generasi baru Indonesia. Jadi kalau ada kesalahan pada generasi lama, ya sisa-sisa konflik yang bersumber dari masa lalu, sebaiknya generasi kita nggak perlu lagi mewarisi itu gitu. Karena kita bisa ngumpul dan sebenarnya tidak ada halangan ideologis apapun gitu. Karena intinya kan membangun republik, membangun bangsa, membangun kota, jadi ya sama kita gitu. Kadang-kadang friksi itu berasal dari ideologi yang tidak rasional gitu. Dan itu saya kira, saya titip ke beliau juga, mudah-mudahan ini kita mulai dari Solo supaya friksi itu kita kurangi lah kira-kira gitu. Pengumuman hasil rapat umum pemegang saham PT Persis Solo Saestu digelar di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sabtu siang hadir pula Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan kakak dari Kaisang Pangarep setelah putra Menteri BUMN Erick Thohir Mahendra Agakan Thohir. Wali Kota Solo menyambut baik pengelolaan Persis Solo oleh putra daerah dan berharap Persis akan lebih berprestasi. Sesuai janji-janji saya pada waktu kampanye dulu, yaitu adalah saya tidak akan meninggalkan Persis dengan keadaan yang seperti kemarin. Jadi saya ingin Persis ini dikelola oleh orang-orang yang profesional. Ya, kami tadi membicarakan tentang beberapa langkah beliau di Kota Solo agar beliau bisa menjadi wali kota yang berhasil seperti Pak Jokowi pada saat memimpin wali kota Solo. Cuma ngopi-ngopi aja, nggak ada pembicaraan politik, nggak ada pembicaraan serius. Ini namanya orang
jalin silaturahmi, ya nggak ada pembicaraan apa. Santai aja. Beberapa hari terakhir ini aktif sekali ada pengurus dari DPP partai-partai yang datang ke sini. Ya nggak apa-apa toh, biar kotanya rame, hotelnya rame. Besok Gerindra. Sinyalnya seperti apa mungkin? Nggak ada sinyal, lah sinyal apa mas? Nggak ada, ya silaturahmi aja. Tapi kan dulu Mas Fahri ini terkenal vokal seperti yang tadi Ya bagus dong. Hari ini tadi ada nggak vokalan seperti itu Mas? Ya yang namanya Pak Fahri Hamzah ya memang kayak gitu, kritis, ngasih masukan-masukan yang baik. Ya nggak apa-apa tuh, kita ambil yang baik-baik. Biar bagaimanapun beliau tuh ya saya anggap sebagai role model. Insya Allah lah Mas Gibran ini pemimpin masa depan yang sukses di Solo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap mendukung artinya? Siap lah, pasti siap. Pak Wali Kota sudah sangat bersemangat untuk membenahi Kota Solo dan kami semua akan mendoakan, mendukung dan mensukseskan Solo yang maju. Nah, ya pokoknya tadi saya laporkan kalau Solo ini vaksinasinya sudah dikebut, sudah hijau, anak-anak sudah siap sekolah, jadi mohon dukungannya aja. Beliau baru dilantik pada bulan Februari. Baru 1 bulan, Pak. Beliau 1 bulan, sehingga saya kira kepentingan kita adalah beliau harus menjadi mestinya beliau menjadi wali kota yang berhasil, yang bagus, dan seterusnya, sehingga Solo menjadi kota yang maju dan menjadi kota yang baik.